شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan iman kita, dan kita sudah masuk di iman kepada para nabi dan rasul. Dan iman kepada nabi dan rasul tidak akan sah sampai kita beriman kepada 4 perkara. Ada 4 konsekuensi yang harus kita yakini ketika kita beriman kepada nabi dan rasul. Yang pertama, al-iman bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Beriman bahwa kenabian dan kerasulan mereka benar datang dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, konsekuensi kita beriman kepada nabi dan rasul, al-iman biman alimna ismahu minhu bismihi. Beriman kepada nama-nama mereka yang sampai kepada kita. Sedangkan nabi dan rasul yang namanya tidak sampai kepada kita, maka kita beriman secara global. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Konsekuensi iman kepada nabi dan rasul, membenarkan semua kabar yang datang dari mereka. Kemudian yang keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Mengamalkan syariat nabi dan rasul yang diutus kepada kita. Kalau nabi kita adalah nabi kita Muhammad SAW, maka kita wajib mengamalkan syariat beliau. Berarti ada 4 konsekuensi ketika kita beriman kepada nabi dan rasul. Pertama, kita beriman bahwa kenabian dan kerasulan mereka datang dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kita beriman kepada nama-nama mereka. Yang ketiga, kita membenarkan semua kabar yang datang dari mereka. Kemudian yang keempat, wajib mengamalkan syariat nabi yang diutus kepada kita, yaitu nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kita kali ini, kita membahas pembahasan yang pertama, yaitu kita mengimani bahwa kenabian dan kerasulan mereka murni datang dari Allah Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa siapa yang mendakwahkan dirinya nabi atau rasul, kata para ulama, itu hanya satu dari 2 kemungkinan. Siapa yang mengaku dirinya nabi dan rasul, maka itu hanya satu dari 2 kemungkinan. Yang pertama, dia adalah manusia paling jujur di muka bumi. Dia adalah manusia paling jujur di muka bumi. Jika memang pengakuan kenabian dan kerasulan dirinya murni dari Allah Ta'ala, yaitu kalau memang dia itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, didatangi malaikat Jibril, maka dia itu manusia paling jujur, manusia paling amanah. Kemudian yang kedua, orang yang mengaku dirinya nabi dan rasul yang kedua, manusia paling pendusta di muka bumi. Manusia paling pendusta di muka bumi.
Yaitu siapa? Orang-orang yang mengaku dirinya nabi dan rasul padahal tidak pernah mendapatkan wahyu, sehingga sering dinamakan dengan dajjal atau sering dinamakan dengan kadzab, sehingga ada istilah namanya Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab, al-Kadzab itu julukan karena dia mendakwakan dirinya nabi padahal tidak pernah datang malaikat Jibril kepada dia. Sehingga orang yang mengaku dirinya nabi dan rasul cuma satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, dia adalah manusia terbaik, dia adalah manusia paling jujur, dia adalah manusia paling amanah, yaitu orang-orang yang memang dia itu benar-benar nabi, datang kepada dia malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Atau yang kedua, kemudian yang kedua adalah manusia paling pendusta di muka bumi. Manusia paling pendusta di muka bumi, yaitu orang-orang yang mengatakan diri mereka nabi dan rasul padahal mereka bukan nabi, tidak pernah wahyu diturunkan kepada mereka. Beriman kepada nabi dan rasul yang kita harus percayai bahwa nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul, mereka benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Mereka tidak mengarang dari diri mereka sendiri, tapi mereka mendapatkan wahyu yang diutus atau dibawa sama malaikat Jibril alaihissalam kepada mereka. Dan nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Nanti insya Allah kita jelaskan nanti jumlahnya ketika kita membahas yang kedua, nama-nama mereka. Dan siapa, kata para ulama mengatakan, faman kafara bi risalati wahidin minhum, siapa yang mengingkari satu dari rasul atau nabi, faqad kafara bil jami', maka dia telah mendustakan semua rasul. Jadi ada kaidah. Tadi kaidah yang pertama kita telah sampaikan, penting kaidah memahami masalah nabi dan rasul. Orang yang mengaku dirinya nabi dan rasul cuma satu dari dua kemungkinan, itu penting kita fahami. Dan kita sudah fahami juga bahwa kenabian dan kerasulan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad, sehingga siapa setelah beliau mengaku dirinya nabi dan rasul berarti kemungkinan cuma dua. Kemungkinan yang kedua, yaitu dia itu manusia paling pendusta di muka bumi. Kemudian kaidah yang kedua yang perlu kita fahami, siapa yang mendustakan kufur kepada satu nabi atau satu rasul, maka dia telah kufur kepada semua rasul, walaupun dia beriman kepada rasul sebelumnya. Tetapi kalau dia tidak beriman kepada rasul setelahnya, maka berarti dia itu kufur kepada semua rasul. Misalkan gini, saya contohkan, misalkan kaumnya Nabi Musa, datang Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, kufur kepada Nabi Isa, maka dia itu telah kufur kepada Nabi Isa dan Nabi Musa dan semua nabi sebelumnya. Yaitu sebenarnya dia itu nggak beriman sama Musa, dia itu sebenarnya tidak beriman sama Nabi Musa, walaupun dia mengaku saya beriman sama Nabi Musa. Tapi kalau mereka tidak beriman sama Nabi Isa setelahnya, maka dia itu hakikatnya kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Pengikutnya Nabi Isa yang merasa diri mereka pengikutnya Nabi Isa, datang Nabi Muhammad SAW tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi kufur kepada Nabi Muhammad, maka sejatinya dia kufur kepada Nabi Muhammad, kufur sama Nabi Isa, kufur sama Nabi Musa, dan sama semua nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi itu kaidahnya seperti itu. Maka siapa saja yang dia kufur kepada satu nabi, maka hakikatnya dia kufur kepada semua nabi. Dia telah ingkar kepada semua nabi dan rasul. Kenapa seperti itu? Kita akan seperti itu karena Allah Ta'ala berfirman di dalam dua ayat di sama-sama satu surat. Yang pertama, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu rasul pertama, telah kita sebutkan pembahasan sebelumnya. Siapa yang tidak beriman sama Nabi Nuh, maka dia telah mendustakan semua para rasul.
Padahal belum pernah ada sebelum Nabi Nuh seorang rasul, nggak ada. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-105. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Sungguh kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan semua para rasul. Padahal Nabi Nuh itu adalah rasul pertama. Berarti siapa yang kufur kepada Nabi Nuh, padahal dia itu rasul pertama, berarti dia itu kufur kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, padahal belum ada mereka. Karena Nabi Nuh itu adalah rasul pertama. Siapa yang kufur kepada rasul pertama, dia telah kufur kepada semua rasul sampai akhir. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 160, kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Sungguh kaumnya Nabi Lut telah kufur kepada semua rasul. Yaitu masih di sini intinya fahami di sini bahwa siapa yang dia kufur kepada satu rasul, maka dia itu telah kufur kepada semua rasul. Maka Suyuti belum mengatakan ketika membawakan ayat kadzabat qaumu Nuhinil mursalin, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Maka beliau mengatakan, kata Suyuti dalam kitab Ushulul Iman, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusuli. Allah menghukumi kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman sama Nabi Nuh dihukumi dengan orang yang kufur kepada semua rasul. Ma'annahu lam yakun rasulun ghairuhu. Padahal di zaman itu tidak ada rasul yang ada kecuali satu orang saja. Rasul cuma satu orang, yaitu Nabi Nuh saja. Tetapi Allah menghukumi mereka dengan mendustakan semua rasul. Padahal rasul waktu itu nggak ada kecuali satu, karena Nabi Nuh adalah rasul pertama. Wa al hadza, oleh sebab itu, fan nasara alladzina kadzdzabu Muhammadan, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang mereka kufur kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, walam yattabi'uhu, dan tidak mengikuti beliau, hum mukadzibuna lil Masih ibn Maryam, maka hakikatnya mereka kufur juga kepada Nabi Isa. Walaupun mereka mengaku diri mereka beriman sama Nabi Isa, berarti mereka kufur. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah mengabarkan akan datang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak beriman sama Nabi Muhammad, berarti mereka kufur kepada Nabi Isa. Ghairu muttabi'ina lahu aidan, mereka tidak mengikuti Nabi Isa juga. La siyama wa annahu qad basyarahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Isa itu telah datang kepada kaumnya, dan Nabi Isa mengabarkan bahwasanya nanti akan datang setelah beliau Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menanti Nabi itu, yang nanti akan saya sebutkan cerita-cerita bagaimana diskusi mereka, penantian mereka sama Nabi ini. Mereka mendapatkan kabar dari Nabi Isa bahwa nanti akan datang Nabi terakhir, Nabi penutup, dan sifat-sifatnya dijelaskan sampai orang-orang Kristen mereka mengetahui sifat Nabi Muhammad seperti mengetahui sifat anak mereka sendiri. Mereka tahu secara detail, tahu sekali, tapi akhirnya mereka tidak beriman. Mereka memilih kufur kepada Nabi Muhammad. Maka ketika mereka kufur kepada Nabi Muhammad, hakikatnya mereka juga kufur kepada Nabi Isa alaihi salam. Wala makna li basyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yanqutuhumullahu bihi minad dhalalati. Maka ketika intinya Nabi Isa mengabarkan akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Kalau kita baca kabarnya Nabi Isa itu namanya Ahmad, dan Ahmad sama Muhammad tidak ada bedanya. Tapi kenapa kok Nabi Isa itu mengabarkan namanya Ahmad bukan Muhammad? Kata para ulama, karena nama Muhammad nggak dikenal zaman itu. Zaman itu yang terkenal itu namanya Ahmad, sehingga Nabi Isa itu mengabarkan namanya Ahmad. Nabi Muhammad ya Ahmad juga, yaitu antara Ahmad dan Muhammad itu satu orang. Karena Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa datang mengabarkan kepada kalian akan datang seorang nabi setelahku, yaitu setelah Nabi Isa, namanya Ahmad. Namanya Ahmad, yaitu Ahmad itu ya Muhammad. Tapi kenapa kok Nabi Isa tidak mengatakan Muhammad?
kata para ulama, karena nama Muhammad itu nggak ada zaman itu. Orang nggak ada namanya Muhammad. Yang ada zaman itu orang namanya Ahmad itu banyak. Ahmad dan Muhammad itu sama tidak ada bedanya, itu satu orang. Jadi intinya di sini, kaidah penting fahami, siapa yang tidak beriman kepada satu nabi, maka dia telah kufur kepada semua nabi. Semua nabi. Maka orang Yahudi, pengikutnya Nabi Musa, setelah datang Nabi Isa mereka nggak beriman, maka mereka kufur kepada Nabi Musa juga. Pengikutnya Nabi Musa orang Yahudi dan pengikutnya Nabi Isa orang Kristen, setelah datang Nabi Muhammad mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka telah kufur kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Musa dan semua nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita punya kaidah seperti itu. Dan subhanallah kalau kita perhatikan ya, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dinanti sama orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu menanti-nanti datangnya Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena mereka faham sekali akan datang Nabi akhir zaman, Nabi yang terbaik. Akan datang Nabi akhir zaman, itu akan datang, dan mereka nanti terus dipantau perjalanan waktu, demikian juga bintang-bintang, demikian juga tanda-tanda, itu mereka cari terus. Apakah Nabi akhir zaman sudah muncul? Itu mereka nanti. Tapi ketika mereka mendapatkan informasi kalau Nabi akhir zaman itu bukan dari bangsa mereka, bukan dari Yahudi, maka orang Yahudi gak beriman. Ketika orang Nasrani juga mendapatkan Nabi akhir zaman bukan dari bangsa mereka, bukan dari bangsa Romawi, tetapi rupanya dari bangsa Arab, akhirnya mereka milih kufur kepada Nabi itu. Orang Yahudi, demikian juga orang Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka kufur kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan mereka nanti tempatnya kekal di neraka jahanam. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, man la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada satu orang pun yang mendengar saya diutus sebagai nabi, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi arsaltu bihi billadzi ursiltu bihi, kemudian orang itu meninggal dunia dan gak beriman dengan apa yang saya bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Dan banyak nanti kalau kita membaca hadis, diskusi antara orang-orang Yahudi dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, kan di Madinah itu banyak orang Yahudi, akhirnya terjadilah diskusi macam-macam, dan mereka orang-orang Yahudi melontarkan banyak pertanyaan, di mana mereka mengatakan gak ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Kalau Muhammad bisa menjawab berarti dia Nabi. Tapi ketika dijawab sama Nabi Muhammad, mereka gak beriman. Kenapa gak beriman? Karena mereka berharap Nabi akhir zaman itu dari Yahudi, tapi rupanya dari bangsa Arab. Akhirnya mereka milih kufur kepada Allah Ta'ala dan kufur kepada Nabi itu. Sampai ada sebuah cerita, dan nanti saya sebutkan banyak sekali cerita. Ada sebuah cerita di mana sebelum datangnya Nabi akhir zaman ini, orang-orang Yahudi itu sudah cerita banyak kepada orang-orang Arab. Sampai berita di Madinah itu senter sekali, karena di Madinah itu di sana ada 3 kabilah Yahudi, sedangkan di Mekah nggak ada. Oleh itu kalau orang Mekah itu nggak pernah dengar namanya Nabi, orang Mekah itu nggak pernah ada. Yang sering dengar kalimat Nabi, Rasul itu ya orang Madinah. Kenapa? Karena ada orang Ahlul Kitab, yaitu Ahlul Kitab itu orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada orang-orang Arab Madinah, orang-orang Arab Madinah, nanti akan datang seorang nabi, seorang rasul dari kalangan kami. Kalau nabi itu muncul, maka kami akan beriman dan kami akan memerangi orang-orang Arab dan akan kami kuasai negeri Arab ini. Dan itu mereka dengar. Sampai akhirnya ketika muncul Nabi Muhammad di Mekah, ada beberapa rombongan orang-orang Yathrib. Yathrib itu orang Madinah, nama Madinah sebelum itu. Didatangi sama Rasulullah SAW. Diajak diskusi, karena Rasulullah waktu itu dakwah di Mekah nggak diterima. Akhirnya beliau, momen terbaik beliau adalah memanfaatkan musim haji.
banyak kabilah-kabilah berdatangan untuk haji. Rasulullah datangnya satu persatu. Di antaranya datang ke kabilah orang dari Madinah. Datangnya sama Rasulullah, diajak diskusi, kata mereka, setelah Rasulullah ngobrol dengan mereka, setelah itu selesai, mereka rapat. Wahai Muhammad, biarkan kita rapat dulu. Kita beriman atau tidak? Kita terima atau tidak? Akhirnya mereka rapat. Setelah itu mereka mengatakan, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, kita dulu sering mendengar orang-orang Yahudi ngomong muncul seorang nabi. Nabi sifatnya ini. Dan itu kita lihat semuanya ada di Muhammad. Terus apa yang kita kerjakan? Kata mereka, jangan kita ketinggalan untuk beriman kepada beliau. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan itu pertama kali orang Madinah yang masuk Islam itu mereka, 6 orang. Sampai akhirnya mereka masuk Islam. Setelah itu mereka mengatakan, Muhammad, kita akan pulang ke Madinah dan akan kita sebarkan Islam. Sampai nanti akhirnya tersebar di sana itu tersebar. Sampai akhirnya Rasulullah nanti hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah di Madinah, di situ terjadi banyak diskusi antara orang Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dari diskusi-diskusi itu ada beberapa yang masuk Islam, orang Yahudi, tapi jumlahnya sedikit sekali. Sampai Rasulullah mengatakan, jika seandainya ada 10 orang saja orang Yahudi masuk Islam, niscaya semua Yahudi masuk Islam. Tapi 10 saja nggak ada. Jadi kalau dihitung jari itu cuma berapa orang tok yang masuk Islam, orang Yahudi itu. Nah, di antara yang masuk Islam itu namanya Abdullah bin Salam. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Saya bacakan riwayatnya, bagus. Ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, diskusi antara Abdullah bin Salam dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya nanti Abdullah bin Salam masuk Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Abdullah bin Salam balaghahu maqdamun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Abdullah bin Salam sampai kabar kepada beliau kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu Rasulullah hijrah ke Madinah. Beritanya sampai ke Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ibaratnya kayak ulama. Jadi dia itu kayak ulamanya Yahudi. Fa'atahu, akhirnya Abdullah bin Salam datang ke Rasulullah SAW. Yas'aluhu an asya, dia bertanya tentang 3 pertanyaan. Bertanya 3 pertanyaan di mana tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Nabi. Akhirnya ketika di hadapan Rasulullah dia mengatakan, ini sa'iluka an thalathin, Muhammad, saya bertanya kepada engkau 3 perkara. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Tidak ada yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini kecuali hanya Nabi. Pertanyaan pertama, ma awwalu asyrati sa'ah? Apa tanda-tanda hari kiamat itu sudah ditegakkan? Jadi kalau hari kiamat itu mau tegak itu apa sih tandanya ini? Yang kedua, wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah? Apa makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Makanan pembuka. Ketika orang masuk surga itu makanan pembukanya apa? Yang ketiga, wa ma balul waladi yanzu ila abihi au ila ummihi? Kenapa anak itu terkadang lebih mirip kepada bapaknya dan terkadang lebih mirip kepada ibunya? 3 pertanyaan, tidak ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad berhenti. Beliau pun juga nggak bisa menjawab sampai datang malaikat Jibril mengabarkan. Setelah selesai, yaitu setelah dapat wahyu dari malaikat Jibril, setelah itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Abdullah bin Salam, akhbarani bihi Jibril anifan. Wahai Abdullah bin Salam, barusan malaikat Jibril mengabarkan kepada saya. Qala Ibnu Salam, akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, dzaka aduwul yahud. Wahai Muhammad, malaikat Jibril itu musuhnya orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi kalau mendengar kalimat Jibril tidak akan beriman dia. Akhirnya Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril datang tadi mengabarkan
jawaban terhadap 3 pertanyaan kamu. Amma awwalu asyrati sa'ah, tanda kalau hari kiamat sudah ditegakkan, fanarun tahsyuruhum minal masyriqi ilal maghrib, akan muncul api yang nanti menggiring manusia dari timur ke barat, dari barat ke timur, semuanya digiring. Itu merupakan tanda hari kiamat terakhir. Itu tanda hari kiamat terakhir. Dan nanti kalau kita baca tanda-tanda hari kiamat, jadi tanda hari kiamat terakhir itu bukan terbit matahari dari barat. Fahami ini. Karena matahari terbit dari barat, orang mukmin masih ada. Orang yang beriman masih banyak waktu itu. Tidak, itu masih lama. Bahkan jarak antara matahari terbit dari barat sampai hari kiamat masih ada 40. Ada yang mengatakan 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, masih lama waktunya. Terus pertanyaan, terus tanda hari kiamat terakhir itu apa? Tanda hari kiamat terakhir itu adalah keluarnya api dari Aden dan menggiring manusia dan berkumpul nanti manusia di Syam. Ketika sudah kumpul semua manusia di Syam, baru tegakkan hari kiamat. Jadi nanti tanda kalau hari kiamat sudah mau ditegakkan itu adalah keluarnya api menggiring manusia semuanya dari barat timur, semuanya digiring untuk berkumpul di Syam. Jawaban yang kedua, wa amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannati faziyadatu kabidil hud. Beliau mengatakan sedangkan makanan pembuka, jadi kayak kita itu datang ke acara dihidangkan makanan pertama, makanan pembuka. Makanan pembuka bagi orang-orang yang masuk surga adalah lemak dari jantung ikan paus, minyak ikan paus, jadi jantungnya ikan paus. Jadi ketika mereka itu masuk, hidangan pembuka kayak agar-agarnya, makanan ringannya, makanan masuk pertama kali agar-agarnya itu ini. Jadi orang itu nanti makan dari minyak atau lemak jantung ikan paus. Nanti kalau mereka sudah makan itu sampai akhirnya berkumpul semua nanti di surga, ada sebuah riwayat lain menjelaskan lebih detail lagi. Nanti kalau mereka sudah berkumpul di surga, maka nanti akan ada pesta raya. Di surga itu ada pesta besar-besaran, yaitu Allah akan menyembelih 1 ekor kerbau dan nanti bisa dimakan bareng-bareng oleh penghuni surga. Itu nanti setelah itu baru mereka nanti masuk surga masing-masing. Kemudian jawaban yang ketiga, wa amal waladu fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walada. Sedangkan kenapa kok anak itu mirip dengan bapaknya atau mirip dengan ibunya? Ini zaman itu teknologi kedokteran nggak secanggih zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dibuktikan dengan alat-alat yang ada. Tapi kalau zaman dulu nggak ada. Maka Rasulullah mengatakan jika air mani laki-laki keluarnya lebih awal daripada perempuan, maka anak akan mirip kepada bapaknya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'at al-waladah. Tapi kalau air mani wanita lebih dahulu keluar daripada air mani laki-laki, maka nanti anaknya akan mirip sama ibunya. Setelah Rasulullah menjawab 3 pertanyaan ini, apa kata Abdullah bin Salam? Maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan, kata Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu manusia paling pendusta. Fas'alhum anni qabla ayya'lamu bi islami. Maka ya Rasulullah, nanti kalau kamu ketemu sama orang Yahudi, tanyakan kepada mereka tentang saya itu siapa, sebelum mereka tahu kalau saya itu masuk Islam. Jadi tolong nanti jangan kabarkan dulu kalau saya itu udah masuk Islam, tanyakan saya itu siapa. Akhirnya benar, Abdullah bin Salam masih di situ itu, tiba-tiba ada rombongan Yahudi lewat. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk, disuruh masuk. Abdullah bin Salam masuk, kamu sembunyi dulu, sembunyi. Akhirnya Abdullah bin Salam sembunyi. Datang orang-orang Yahudi. Ketika ketemu sama Rasulullah, akhirnya Rasulullah tanya sama orang Yahudi, ayya rajulin Abdullah bin Salam fikum. Wahai orang Yahudi, saya ingin bertanya kepada kalian, Abdullah bin Salam bagi kalian itu kayak apa orangnya?
Qalu, maka mereka mengatakan khairuna wa banu khairina wa afdaluna wa banu afdalina. Abdullah bin Salam adalah manusia terbaik kami dan anak laki-laki terbaik kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam. Wahai orang Yahudi, bagaimana kalau seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam? Maka mereka mengatakan, qalu a'adzahullahu min dzalika. Semoga Allah menjaga Abdullah bin Salam dari perbuatan itu, yaitu supaya Allah tidak memberikan, yaitu supaya Abdullah bin Salam tidak masuk Islam. Fa'ada alaihim faqalu mithla dzalika. Setelah itu kabarkan lagi, ya Abdullah bin, orang Yahudi, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Maka mereka pun mengulang lagi, semoga Allah menjaga Abdullah bin Salam untuk masuk Islam, jangan sekali-kali masuk Islam. Fa kharaja ilaihim Abdullah bin Salam. Akhirnya tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar dari tempat tadi sembunyi. Setelah itu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya ketika Abdullah bin Salam ketahuan masuk Islam, maka mereka pergi sambil mengatakan qalu syarruna wa bunu syarrina. Abdullah bin Salam adalah manusia jeleknya kami, manusia paling jelek di antara kami, dan dia adalah anak laki-laki paling jelek di antara kami. Akhirnya setelah itu mereka pergi. Ketika mereka pergi, apa kata Abdullah bin Salam kepada Rasulullah? Hadza kuntu akhafu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini yang saya takutkan. Yaitu apa? Orang Yahudi itu karakternya seperti ini, mereka itu orangnya seperti itu, sehingga saya takut seperti ini ya Rasulullah. Jadi kalau kita perhatikan di sini intinya, cerita ini salah satu cerita, banyak sekali nanti cerita-cerita yang kita sebutkan sedikit aja, yang menunjukkan kepada kita bahwa orang Yahudi mereka itu tahu sekali kebenaran Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang masuk Islam, tapi jumlahnya sedikit, di antaranya Abdullah bin Salam. Tapi mayoritas mereka nggak beriman, walaupun mereka datang juga ke Rasulullah SAW dan mereka bertanya, tapi akhirnya mereka itu nggak masuk Islam. Ada cerita yang kedua yang saya sebutkan. Kalau orang Yahudi saya sebutkan cuma 2 cerita saja. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Kalau dalam cerita ini nanti ada 4 pertanyaan. Kalau tadi kan 3 pertanyaan. Nanti ada riwayat lain, nanti ada cerita juga 5 pertanyaan. Ada juga 7 pertanyaan. Ada juga 3 pertanyaan. Nanti macam-macam yang ditanyakan sama orang Yahudi kepada Rasul itu macam-macam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, hadarat isabatun minal yahudi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pernah suatu ketika rombongan orang Yahudi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu, kemudian mereka bertanya, ya Abul Qasim, wahai Muhammad, hadithna an khilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepada saya tentang beberapa perkara yang akan kami tanyakan kepada engkau, di mana tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu kecuali hanya Nabi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, saluni amma syi'tum. Silakan pertanyakan kepada saya apa saja yang kalian inginkan. Walakin, Rasulullah mengatakan, walakin ij'alu li zimmatullahi wa ma akhadha Yaqub alaihi salam ala banihi. Tapi sebelum kamu bertanya, tolong kita dibikin sebuah perjanjian. Sebagaimana Allah telah membuat perjanjian kepada kalian, demikian juga seperti Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu Israel yang membuat perjanjian kepada semua anak-anaknya ketika mau meninggal dunia. Anaknya 12 itu namanya Bani Israel. Lain haddatsukum syai'an fa'araftumuhu, yaitu perjanjiannya itu, kalau kalian mendapatkan jawaban saya benar, kalian latattabi'annani alal Islam, wajib kalian mengikuti saya untuk masuk Islam. Qalu fadzalika laka. Akhirnya mereka mengatakan, oke, kalau memang kamu kesepakatan seperti itu nggak apa-apa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, qala fas'aluni amma syi'tum. Oke, kalau Anda sepakat, kalian sepakat, oke, apa yang kalian tanyakan? Maka mereka mengatakan, akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna. Saya punya pertanyaan, 4 pertanyaan. Jawab pertanyaan ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Nabi. Pertanyaan pertama, akhbirna ayat ta'am harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepada kami, makanan apa yang diharamkan oleh Israel itu Nabi Yaqub,
kepada dirinya sendiri sebelum Allah menurunkan kitab Taurat sebagai pengharaman. Itu apa? Makanan yang diharamkan itu apa? Yang kedua, akhbirna kaifa ma'ur rajuli wa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli kaifa yakunu dzakaru minhu. Kabarkan wahai Muhammad kepada kami tentang air mani laki-laki perempuan. Kenapa kok muncul anak laki-laki dan perempuan? Itu kenapa? Pertanyaan ketiga, wa akhbirna kaifa hadzal nabiyyul ummiyyu fin naum. Tolong kabarkan kepada kami sifat nabi akhir zaman dalam tidurnya. Nabi akhir zaman itu kalau tidur kayak apa? Wa man waliyuhu minal malaikah. Yang keempat, kabarkan kepada kami malaikat yang menyertai nabi akhir zaman itu siapa? Nah, berarti ada 4 pertanyaan. Maka Rasulullah SAW sebelum menjawab beliau mengatakan fa'alaikum ahdullahi wa mitsaquhu. Ingat, wahai orang Yahudi, kalian punya perjanjian dari Allah, perjanjian dari Nabi Israel. Lain ana akhbartukum latattabi'unnani, yaitu perjanjiannya apa? Kalau saya bisa mengabarkan kalian dan benar, kalian harus mengikuti saya. Maka mereka mengatakan siap. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fa unshidukum billadzi anzala taurati ala Musa. Saya sumpah kalian wahai orang Yahudi dengan nama zat yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, yaitu dengan nama Allah Ta'ala. Hal ta'lamuna anna Israel Yakub alaihi salam, wahai orang Yahudi, apakah kalian nggak tahu kalau Nabi Israel yaitu Nabi Yakub alaihi salam maridha maradun syadidan, beliau itu pernah sakit parah. Wa tala sakmuhu, dan penyakitnya itu lama nggak kunjung sembuh-sembuh. Fa nadhara lillahi nadhran, akhirnya beliau itu bernazar kepada Allah Ta'ala, la in syafahu Allah Ta'ala min suqmihi, jika Allah menyembuhkan penyakitnya, la yuhrimanna ahabba syarabi ilaihi wa ahabba ta'ami ilaihi, maka nanti Nabi Yakub akan mengharamkan untuk dirinya makanan yang paling dia cintai dan minuman yang paling dia cintai. Wa kana ahabba ta'ami ilaihi luhmanul ibil, dan makanan yang paling beliau cintai adalah daging unta. Wa ahabbu syarabi ilaihi albanuha, sedangkan minuman yang paling beliau cintai adalah susu unta. Sehingga ketika beliau sembuh, akhirnya beliau mengharamkan untuk dirinya makan daging unta dan minum susu unta. Akhirnya mereka mengatakan qalu Allahumma na'am. Kata orang Yahudi, benar, demi Allah jawaban kamu benar wahai Muhammad. Akhirnya Rasulullah mengatakan Allahumma syhad alaihim, Tuhanku tolong saksikan atas mereka orang-orang Yahudi ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan jawaban yang kedua, wa ushidukum billahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi anzala taurata ala Musa, dan saya sumpah kalian dengan nama Allah di mana tiada sesembahan yang benar sembah kecuali Dia yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna annama ar-rajuli abyad ghalidh. Wahai orang Yahudi, apakah kamu kalian nggak tahu kalau air mani laki-laki itu putih, ghalidh, dan kental. Wa annama al-mar'ati asfar raqi, sedangkan air mani perempuan itu warnanya kuning dan tipis, yaitu tidak terlalu kental. Fa ayyuma ala kana lahul waladu, maka air mani yang lebih banyak, maka anak itu nanti yang muncul adalah air mani itu. Wasyibhu biiznillah, demikian juga yang paling mirip anaknya itu lebih mirip kemana, itu sesuai dengan jumlah air maninya. In alama urrajuli alama il mar'ati kana dzakaran biiznillah, jika air mani itu lebih banyak daripada air mani perempuan, laki-laki lebih banyak dari perempuan, maka yang akan muncul anak laki-laki dengan izin Allah Ta'ala. Wa in alama al mar'ati alama ir rajuli kana untha biiznillah, jika air mani perempuan lebih banyak daripada air mani laki-laki, maka akan muncul perempuan, anak perempuan dengan izin Allah Ta'ala. Qalu Allahumma na'am, kata orang Yahudi, benar jawaban kamu demi Allah ya Muhammad. Akhirnya Allah Rasulullah mengatakan lagi Allahumma syhad alaihim, Tuhanku saksikan mereka. Jawaban ketiga, wa unshidukum billadzi anzala taurata ala Musa, dan saya sumpah kalian wahai orang Yahudi atas nama Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Hal ta'lamuna anna hadzal nabiyyal ummi tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu, apakah kalian tidak tahu kalau sifat nabi akhir zaman itu
Kalau dia tidur, mata yang tidur tapi hatinya nggak pernah tidur, sehingga matanya walaupun tertidur, hatinya nggak pernah tidur. Qalu Allahumma na'am, kata mereka, benar, jawaban kamu benar wahai Muhammad. Setelah itu Rasulullah mengatakan Allahumma syahad, wahai Tuhanku saksikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata mereka, kata orang Yahudi yang terakhir mengatakan qalu, kata orang Yahudi mengatakan wa antal an fahadithna min waliyyika minal malaikah. Wahai Muhammad, ini penentu. Jawaban yang keempat ini penentu. Siapa wali kamu dari kalangan malaikat? Yaitu siapa malaikat yang akan menjadi penolong kamu, yang datang kepada kamu dari malaikat itu siapa? Ketika kamu sekarang kumpul bersama saya ini, yang membantu kamu untuk menjawab pertanyaan saya tadi itu siapa? Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan fa inna waliyyi Jibril, waliku adalah Jibril. Jibril itu adalah waliku. Walam yab'ats Allahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyuhu, dan tidak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti Allah menjadikan Jibril sebagai walinya. Qalu, akhirnya mereka mengatakan orang Yahudi, fa indaha nufarikuka, disinilah kita berbeda wahai Muhammad, di sini kita berbeda. Lau kana waliyuka siwahu minal malaikah, jika seandainya wali kamu selain Jibril, lataba'naka, kami akan mengikuti kamu ya Muhammad, wasaddaqnaka, dan kami akan membenarkan kamu. Akhirnya kalau Jibril kita nggak mau. Akhirnya setelah itu Rasulullah bertanya, fama yamna'ukum an tusaddiquh, kenapa kalian tidak mau percaya sama Jibril? Maka mereka mengatakan qalu innahu aduuna, karena Jibril itu musuh kami. Jibril itu musuh kami. Fa inda dzalika qala Allahu azza wa jalla, akhirnya Allah Ta'ala menjawab pertanyaan mereka ketika mereka itu menganggap Jibril itu musuhnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 97, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menjadikan musuhnya itu adalah malaikat Jibril, maka sungguh malaikat Jibril adalah rasul yang Allah utus untuk membawa kitab suci kepada engkau Muhammad. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa kutub wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, malaikat, Jibril, Mikail, siapa yang memusuhi Allah, malaikat, Rasul, Jibril, Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Akhirnya mereka setelah itu tidak mau beriman. Sehingga tadi sampai sudah diingatkan sama Rasulullah sama Abdullah bin Salam di awal kayak tadi, bahwasanya apa? Jibril itu musuhnya Yahudi. Selama Jibril maka tidak akan beriman. Rupanya benar, orang-orang Yahudi tidak beriman sama Jibril. Tadi kita telah jelaskan dua cerita dari diskusi orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi sangat faham tentang kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman. Tapi sedikit di antara mereka yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, tetapi mayoritas mereka orang Yahudi tidak beriman. Kemudian kita melanjutkan cerita tentang orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen juga sama. Mereka mengetahui ilmu secara detail tentang sifat Nabi akhir zaman, tetapi akhirnya mereka tidak beriman sama Nabi itu disebabkan karena Nabi itu bukan dari bangsa mereka. Mereka lebih memilih untuk kufur kepada Nabi tersebut. Sebagaimana hadis panjang lebar diceritakan oleh Imam Bukhari, hadis sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu, pernah suatu ketika Abu Sufyan bin Harb mengabarkan sebuah cerita panjang lebar kepada Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, anna Hiraqal arsala ilaihi fi rukbin min Quraisyin wa kanu tujaran bisyam. Pernah Heraklius itu raja Romawi, mengutus kami, yaitu mengumpulkan kami, dan waktu itu kami, yaitu orang-orang Quraisy yang sedang berdagang di Syam.
Dan waktu itu, yaitu waktu kita ini kejadian ini, fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mada fiha Abu Sufyan wa kufaru Quraisyin, yaitu antara kami dan Nabi Muhammad waktu itu, Abu Sufyan masih kafir waktu itu, belum masuk Islam. Antara kami dengan Nabi Muhammad itu sedang gencatan senjata, yaitu tidak terjadi peperangan. Karena ketika terjadi gencatan senjata itu, Nabi Muhammad nanti banyak kirim surat kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Akhirnya setelah itu kata beliau mengatakan fa'atuhum wa hum bi Iliya fada'ahum fi majlisihi. Heraklius datang ke Iliya, datang ke Syam, karena mendapatkan kabar kalau kami sedang di Syam, yaitu pedagang-pedagang dari Arab, Mekah. Akhirnya kami dikumpulkan, kemudian kami disuruh masuk ke istana kerajaan. Fahaulahu udhama'ur Rum. Heraklius duduk di singgasana, kemudian di samping-sampingnya menteri-menteri semua kumpul semua. Para menteri, para uskup-uskup paling tinggi semuanya kumpul. Tsumma da'ahum, kemudian setelah itu kami dipanggil semua masuk. Wada'a biturjumanihi, kemudian setelah itu kami dihadapkan di depan Heraklius, kemudian Heraklius memanggil seorang penerjemah yang menerjemahkan antara Heraklius dengan kami. Penerjemahnya di tengah. Faqala, kemudian Heraklius mengatakan, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajulil ladzi yas'umu annahu nabi. Siapa dari kalian ini, siapa di antara kalian orang yang nasabnya paling dekat dengan orang yang ngaku dirinya nabi dari kalian, yaitu dari orang Mekah. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, ana aqrabuhum nasaban, saya orang yang paling dekat nasabnya dengan nabi itu. Akhirnya Heraklius mengatakan, udnuhu minni, kalau kamu yang paling dekat, kamu yang maju, dekat dengan saya kamu. Akhirnya Abu Sufyan disuruh maju, dan yang menceritakan Abu Sufyan sendiri ini cerita ini, karena dia nanti masuk Islam. Dia ceritanya ini ketika dia masuk Islam, dia sudah masuk Islam baru menceritakan kepada Abdullah bin Abbas. Akhirnya Abu Sufyan suruh maju di hadapan Heraklius. Wa qarribu ashabahu faja'aluhum inda dhuhri. Sedangkan selain Abu Sufyan taruh di belakang punggungnya. Nanti setiap Abu Sufyan ngomong, tanya yang di belakang, benar gak? Jawabannya benar atau tidak. Akhirnya setelah itu banyak pertanyaan dilontarkan. Banyak pertanyaan. Pertama, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya Nabi itu di antara kalian? Nasabnya kayak apa? Qultu, maka saya katakan, kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin. Dia adalah orang yang paling tinggi nasabnya. Dua, fahal qala hadzal qaulu minkum ahadun qattu qablahu. Apakah pernah ada orang yang mengatakan dan mendakwakan Nabi sebelum Muhammad di bangsa kalian, di antara kalian? Qultulah, Abu Sufyan mengatakan enggak ada. Kami nggak pernah dengar ada orang ngomong Nabi di antara kami, nggak ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, fahal kana min abaihim min malakin. Apakah ada dari nenek moyangnya Muhammad ini, Nabi akhir zaman ini, Nabi ini Muhammad ini, apakah ada di antara nenek moyang dia itu raja? Qultulah, nggak ada. Pertanyaan berikutnya, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Pengikut Nabi ini, orang ini, apakah orang-orang lemah atau orang-orang yang kuat? Orang-orang kaya, orang-orang yang kuat? Fakultu, saya jawab, bal du'afa'uhum, orang-orang lemah pengikutnya Muhammad ini. Pertanyaan berikutnya, ayaziduna am yanqusun? Apakah pengikutnya terus bertambah atau berkurang? Qultu bal yazidun, saya jawab, bahkan senantiasa bertambah terus pengikutnya. Qala fal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihim ba'da an yadkhulah. Apakah ada pengikutnya Muhammad orang yang murtad dari agama karena benci kepada agama Islam atau karena dia itu takut untuk mempertahankan agamanya? Qultulah, saya katakan enggak ada. Fal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla yaqula maqala. Apakah kalian pernah menuduh Muhammad sebagai pendusta? Yaitu kamu pernah mendapatkan dia itu berdusta walaupun sekali sebelum dia itu mendakwakan dirinya sebagai nabi? Qultulah, saya katakan enggak pernah. Fal yaghdir, apakah Muhammad itu pernah berkhianat? Qultulah, enggak pernah.
Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Apa kata Abu Sufyan dalam hatinya itu? Saya sampai bingung untuk menjawab apa gitu loh. Yaitu saya itu sampai nggak bisa jawab gitu loh. Kenapa? Karena waktu ini kami sama Muhammad itu sedang panas-panas juga itu, yaitu kita itu sedang panas-panasan ya. Dan waktu itu karena kita itu ada kesepakatan untuk gencatan senjata, tapi kita pun nggak tahu itu bagaimana nanti Muhammad. Tapi saya nggak bisa menjawab kecuali apa yang nampak bagi saya. Kenapa? Saya nggak berani dusta, walaupun saya benci sama Muhammad waktu itu. Walam tumakkini kalimatun adkhulu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Dan saya tidak berani memasukkan kalimat-kalimat yang tidak benar tentang hakikat Muhammad. Setelah itu pertanyaan lanjutkan. Wa kaifa kana qitalukum iyyahu? Bagaimana peperangan kalian dengan Muhammad? Qultu, saya katakan, al harbu bainana wa bainahu sijalun. Peperangan kami dengan Muhammad itu sijal. Kayak kita itu ngambil air sumur dengan ember. Tangan kanan megang, tangan kiri megang, tangan kanan kiri megang, kiri megang. Yunalu minna wa nunalu minhu. Terkadang kami yang menang, terkadang Muhammad yang menang. Itu berarti ini sudah terjadi peperangan gitu, sudah terjadi peperangan. Qala wa madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Qultu, saya katakan, yaqul, Muhammad mendakwahkan, ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadanya. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan semua apa yang dikatakan saya sama nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis sholati wasidqi wal ifafi wassilati. Dan Muhammad memerintahkan kami itu sholat, untuk jujur, untuk menjaga diri, dan untuk menyambung tali silaturahim. Setelah itu diam. Heraklius diam lama, merenungkan dia itu jawaban Abu Sufyan. Setelah itu faqala liturjuman. Heraklius mengatakan kepada penterjemah, qullahu, tolong sampaikan kepada si Abu Sufyan ini, terjemahkan, maksudnya tolong terjemahkan. Saya akan menjelaskan penjelasan panjang lebar, tolong terjemahkan. Sa'altuka nasabihi, saya bertanya kepada kamu tentang nasabnya. Wa dzakarta annahu fiikum dzu nasabin, dan kamu mengabarkan kalau dia orang yang paling tinggi nasabnya. Fakadzalika rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikian juga para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul diutus dengan nasab yang paling tinggi. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qawla fadzakarta Allah. Saya bertanya kepada kamu, apakah ada seorang pun yang mendakwahkan kenabian sebelum adanya Muhammad ini? Kamu menyebutkan tidak ada. Fakultu, maka saya katakan, law kana ahadun qala hadzal qaul qablahu laqultu rajulun yata'assa biqaulin qila qablahu. Saya katakan, jika ada orang sebelum Muhammad mendakwakan dirinya nabi, saya katakan mungkin Muhammad cuma ikut-ikutan, tapi rupanya nggak ada. Wasa'altuka hal kana min abaihim min malikin. Kemudian saya tanya kamu, apakah ada nenek moyang Muhammad yang dulunya raja? Fadzakarta Allah, dan kamu menjawab tidak ada. Qultu, saya katakan, falau kana min abaihim min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Jika ada nenek moyang Muhammad yang raja, berarti mungkin Muhammad itu cuma mencari kerajaan, atau dia itu ingin menagih kerajaan bapaknya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla ayyaqula maqala. Saya bertanya kepada kamu, apakah Muhammad ini pernah kamu tuduh sebagai berdusta? Dia itu pernah berdusta sebelum mengatakan kalimat ini. Kemudian kamu jawab tidak. Fadzakarta Allah, kamu mengatakan tidak. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharul kadhiba 'alan nas fayakdzibu 'ala Allah. Karena saya tahu, kata Heraklius mengatakan, saya tahu seorang nabi tidak mungkin berdusta kepada manusia, yaitu dia itu ngomong dusta di hadapan orang, setelah itu tiba-tiba dusta atas nama Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kalau ada orang dia itu terbiasa dusta di hadapan lisan orang, gampang sekali dia itu berdusta atas nama Allah Ta'ala, karena Allah nggak kelihatan. Tapi Muhammad ini, nabi akhir zaman ini, hatta sama orang saja nggak berani berdusta, apalagi sama Allah Ta'ala, lebih tidak berani lagi berdusta atas nama Allah Ta'ala. Wa sa'altuka asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum. Kemudian saya tanya kamu, apakah pengikut Muhammad itu pemuka, orang-orang kaya, orang-orang yang hebat-hebat, atau orang-orang yang lemah, budak-budak, orang-orang yang miskin-miskin?
Fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu, kamu menyebutkan bahwasanya pengikut Muhammad itu orang-orang lemah. Wa hum atba'ur rusul, dan memang pengikut para nabi dan rasul itu adalah orang-orang lemah sejak zaman dahulu. Wa sa'altuka ayaziduna am yanqusun, saya tanya kamu, apakah pengikut Muhammad itu bertambah atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun, dan kamu menjawab pengikut Muhammad terus bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim, demikian jugalah keimanan. Dakwah iman itu pasti akan bertambah pelan-pelan sampai nanti iman itu sempurna dan iman itu akan menang. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da ayatukhula fihi, dan saya bertanya, apakah ada pengikut Muhammad yang murtad dari agama Muhammad karena benci terhadap Islam setelah dia masuk ke dalamnya? Fadzakarta Allah, kamu menjawab tidak ada seorang pun yang murtad. Wa kadzalikal iman hatta yuhina tukhalitu basyashatahul qulub, itulah keimanan. Iman kalau sudah masuk dalam sanubari hati manusia, orang merasakan lezatnya iman, dan tidak mungkin dia itu murtad dari keimanan setelah dia itu mendapatkan rasa lezatnya iman. Wa sa'altuka hal yaqdir, saya bertanya kepada kamu, apakah Muhammad itu pernah berkhianat? Fadzakarta Allah, kamu menyebutkan enggak pernah. Wa kadzalika rusulu la taqdir, demikian juga para nabi dan rasul tidak pernah berkhianat. Kemudian pertanyaan terakhir, wa sa'altuka bima ya'murukum, kemudian saya tanya kamu, apa yang didakwakan sama Muhammad? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullah, kamu menyebutkan bahwa Muhammad itu memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Wa yanhaakum an ibadatil authan, dan melarang kami untuk menyembah berhala. Wa ya'murukum bis sholati wasidqi wal afaf, dan memerintahkan kami untuk sholat, untuk jujur, untuk menjaga diri. Itulah dakwah para nabi dan rasul. Setelah itu apa kata Heraklus? Coba perhatikan ucapan beliau. Fa in kana ma taqulu haqqan, jika seandainya apa yang kamu katakan wahai Abu Sufyan benar, yaitu pertanyaan tadi kamu jawab dengan jujur-jujurnya itu, fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatin, pasti dia nanti akan menguasai apa yang saya injak sekarang, yaitu apa, kekuasaan saya ini nanti akan ditaklukkan sama dia, yaitu kalaupun tidak dia yang pasti umatnya. Setelah itu dia mengatakan, waqad kuntu a'lamu anna kharijun, saya yakin bahwasanya orang ini akan muncul, nabi akhir zaman itu sudah muncul. Walam akun adzunnu annahu minkum, tapi saya enggak pernah terbetik dalam pikiran kami kalau nabi akhir zaman itu dari bangsa kalian. Kenapa dari bangsa Arab bukan dari bangsa kami? Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, jika seandainya saya sekarang mampu untuk menempuh jalan menuju nabi ini, yaitu Nabi Muhammad ini, la tajashamtu liqa'ahu, saya akan menempuh perjalanan dengan susah payah untuk mendapatkan nabi ini. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi, jika seandainya saya sekarang di depannya nabi ini, akan saya cuci kakinya, karena saya tahu dia adalah nabi yang benar di akhir zaman yang kita tunggu-tunggu ini. Ketika selesai membawakan ucapan seperti ini, thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Heraklus meminta surat. Jadi waktu itu pas kebetulan Nabi Muhammad itu sedang mengirim surat ke raja-raja, termasuk raja Romawi ini, Heraklus. Kalau raja Heraklus, sahabat yang membawa surat itu namanya Dihyah al-Kalbi. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Heraklus minta surat yang ditulis sama Muhammad, diutus sama ba'atsa bihi Dihyah ila azimi Basra, yaitu dibawa sama Dihyah al-Kalbi, ditujukan kepada penguasa Basra waktu itu. Fadafa'ahu ila Hirakl, setelah itu disampaikan kepada Heraklius, kemudian dibaca suratnya, dibaca, dan semua orang yang di situ mendengar semua isi suratnya, termasuk Abu Sufyan, karena Abu Sufyan masih di dalam istana waktu itu. Setelah itu dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillah wa Rasulihi ila Hirakl azimir Rum. Suratnya, bunyi suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Salamun ala man ittabal huda, semoga keselamatan tercurah kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam, saya ajak kamu wahai Heraklius untuk masuk Islam. Aslim taslam,
masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat dunia dan hari kiamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberikan kamu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita, tapi kalau kamu berpaling, kufur, tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika ismal arisiyin, kamu akan menanggung dosa kamu sendiri dan dosa semua masyarakat kamu yang tidak beriman. Yaitu semua bangsa Romawi yang tidak beriman, kamu akan menanggung dosanya sampai hari kiamat. Setelah itu dibacakan surat dibawakan sama Rasulullah, wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahlul kitab, ayo kita sepakat dalam satu kalimat yang itu kesepakatan kita bersama antara kita dan kalian, yaitu apa? Allah na'budu illallah, supaya kami tidak menyembah kecuali hanya Allah Ta'ala, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah, dan jangan sampai sebagian kami menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan tandingan Allah Ta'ala. Fa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, tidak mau beriman, faqulu syahadu bi anna muslimun, katakan, saksikan bahwasanya kami orang-orang yang muslim. Ketika dibacakan surat ini, Abu Sufyan bercerita, falamma qala maqala, ketika selesai dibacakan surat itu, wa faragha min qiraatil kitab, dan selesai dibacakan kitab, kathura indahu sakhab, akhirnya terjadi keributan, yaitu kayak orang itu ngobrol sendiri-sendiri lah, kayak pasar. Wa kathura indahu sakhabu wartafa'atil aswat, dan suara semuanya mengangkat suara, yaitu kayak orang ramai, kayak orang itu sudah enggak bisa dikontrol lagi itu. Fakultu li ashabi hina ukhrijna, akhirnya ketika terjadi keramaian, keributan di tempat itu, akhirnya kami disuruh keluar, kalian keluar karena kalian bukan dari bangsa Romawi. Akhirnya wa ukhrijna, kami dikeluarkan. Fakultu li ashabi hina ukhrijna, ketika kami keluar, yaitu di perjalanan kami itu pengen keluar itu, saya mengatakan kepada teman-teman orang-orang Arab, waktu itu semuanya kafir juga, belum masuk Islam waktu itu, laqad amira Amru ibnu Abi Kabsyah, sungguh Muhammad adalah orang yang sangat besar. Kenapa besar? Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar, karena orang ini, Muhammad ini, ditakuti sama raja Romawi, dinamakan dengan Banil Asfar. Famaziltu muqinan annahu sayadhhar, dari sini kata Abu Sufyan, saya yakin bahwasanya Muhammad pasti akan menang. Muhammad akan menang hatta adkhalallahu alayyal Islam, sampai akhirnya alhamdulillah Allah memasukkan Islam dari hati saya, di dalam hati saya, akhirnya dia masuk Islam. Tapi masuk Islam terakhir dia itu. Terakhir ketika kota Makkah sudah mau ditaklukkan. Setelah itu diceritakan lagi sama Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, wa kana ibnu Nadhur Imbratur sahibu Ilya wa Hirakal usqufan. Jadi Heraklius itu, demikian juga Imbratur, dia itu adalah seorang uskup. Walaupun dia itu seorang raja, tapi dia itu uskup. Dia itu seorang pendeta, sehingga dia itu faham kitab suci, bahkan dia itu tahu ramalan bintang. Jadi Heraklius itu gak main-main. Dia bukan hanya sekedar raja yang cuma rakus kekuasaan, tidak. Dia itu raja yang ahli ibadah, versinya mereka. Raja, ahli ibadah, seorang pendeta, dan dia itu seorang peramal. Sehingga dia itu tahu ramalan bintang. Dia mengecek juga ramalan bintang itu, tahu dia itu. Yuhadithu anna Hirakal hina qadima ilayya asbaha yawman khabithan nafsi. Ketika Herakl, jadi ceritanya ini. Ceritanya kenapa kok terjadi seperti itu? Heraklius itu suatu ketika ke Ilya. Ilya itu di Syam. Beliau itu mampir di ibu kota Ilya, Syam. Ketika di Ilya, beliau itu bangun tidur dalam kondisi stres, kayak orang linglung. Jadi bangun tidur itu kayak orang pusing gitu, nggak seperti biasanya. Akhirnya para uskup-uskup itu tanya kepada dia, qad istankarna hayataka, wahai raja, kok kita itu melihat engkau seperti nggak biasa, ada apa gitu. Wa kana Herakal hazza yang durufin nujum. Rupanya malam hari Heraklius itu menatap bintang. Jadi meramal bintang dia itu. Faqala lahum hina sa'aluh, setelah itu dia mengatakan, malam hari itu dia itu melihat dalam bintang itu sebuah ramalan. Dia mengatakan, inni ra'aitul lailata, saya tadi malam melihat sebuah kejadian, yaitu ramalan bintang yang sangat menakjubkan. Hina nadartu fin nujum, ketika saya melihat bintang-bintang, malikul khitan qad dhahar, bahwasanya raja dari kalangan orang yang dikhitan, yaitu dari versi agama mereka itu,
Nabi akhir zaman itu akan muncul di kaum yang mereka itu kebiasaan laki-lakinya itu khitan, sehingga dijuluki dengan Malikul Khitan, rajanya kaum yang khitan, yaitu Nabi Muhammad itu seperti itu julukannya. Qad dhahar, dia sekarang sudah muncul, yaitu masih muncul itu sudah menang berperang sama orang Mekah, karena peperang-peperang itu sudah tinggal kemenangan Rasulullah SAW. Faman yakhtatinu min hadhil ummah, akhirnya dia tanya, siapa bangsa yang kebiasaan laki-lakinya itu dikhitan? Dia belum tahu kalau juga orang Arab itu seperti itu, dia nggak tahu gitu. Heraklius belum tahu kalau itu dari Arab, dia nggak tahu. Tapi dia tahunya itu raja yang masyarakatnya dikhitan itu sudah muncul. Cuma dari bangsa mana dia belum tahu waktu itu. Akhirnya dia tanya, siapa yang di mana negeri yang kebiasaan laki-lakinya itu khitan? Akhirnya qalu laisa yaqtatinu ilal yahud. Kata para uskup, wahai raja, tidak ada yang khitan kecuali Yahudi. Fala yahummuka sya'nuhum. Kalau itu Yahudi wes kita nggak usah peduli, pendusta orang-orang Yahudi itu. Akhirnya Heraklius mengatakan, enggak, bukan dari Yahudi, bukan dari Yahudi. Coba cari informasi lagi. Waktub ilal madain mulkika fayaktulu man fihim minal yahud. Akhirnya kata mereka, wahai raja, kalau memang itu Yahudi, penggal saja semua orang Yahudi itu, selesai urusan mereka. Kata Heraklius, enggak, bukan. Coba kamu cari informasi, kalian cari informasi, tulis semua surat ke gubernur, bupati, wali kota untuk mencari informasi negeri mana yang mereka itu khitan. Akhirnya raja ini namanya Raja Ghassan. Ghassan itu ya seperti ya kayak negara jajahan Romawi, memberikan kabar sebuah informasi bahwa negara yang tidak khitan itu Arab, diberikan informasi. Setelah itu dikabarkan juga bahwasanya di Arab muncul seorang nabi. Ceritanya disampaikan kepada Abu Sufyan. Akhirnya Heraklius bertanya, "Idhabu fangduru am mukhtatinun huwa amla?" Coba cari orang-orang Arab yang di sini, yang berdagang di sini, tangkap. Akhirnya ditangkaplah Abu Sufyan. Abu Sufyan tadi berdagang itu ditangkap. Setelah itu coba lihat kemaluannya, dikhitan atau tidak. Akhirnya ketika dibuka kemaluannya, rupanya berkhitan. Akhirnya ketika dikhitan, kumpulkan semua orang Arab, bawa ke sini. Akhirnya ketika itu dibawa semuanya masuk, tadi ceritanya itu. Ceritanya tadi seperti itu. Kemudian ada cerita lagi, jadi cerita tambahan lagi disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Thumma katab Herakl ila sahibin lahu birumiyah wa kana nadhiruhu fil ilmi. Ketika Heraklius Raja Romawi itu mendapatkan sebuah informasi Nabi dari akhir zaman itu sudah muncul, akhirnya dia itu nulis sebuah surat ke Roma, Vatikan. Jadi Vatikan kan ada hubungan erat antara Roma dan Vatikan. Jadi antara Romawi dan Vatikan. Jadi kalau Romawi itu Heraklius rajanya, kalau Vatikan nanti ada para uskup. Akhirnya ditulis sebuah surat, kirim ke Roma, Vatikan. Wa kana nadhiruhu fil ilmi, dan orang itu seleting ilmunya dengan Heraklius. Wasara Herakl ila Hams falam yarmi Hams hatta atahu kitab min sahibihi. Ketika selesai, akhirnya datanglah surat dari Vatikan juga, mengabarkan informasi sama juga bahwa Nabi akhir zaman sudah muncul. Nabi akhir zaman sudah muncul, sama, yaitu ramalan mereka sama juga. Akhirnya ketika sudah benar, ini sudah valid informasi bahwa Nabi akhir zaman itu sudah valid, Romawi sudah tafsirnya seperti itu, Vatikan juga seperti itu. Akhirnya semua uskup-uskup di Romawi kumpulkan semuanya. Setelah kumpulkan semuanya, akhirnya kata Heraklius, wahai penjaga, prajurit, tutup semua pintu. Tidak boleh uskup-uskup ini keluar. Akhirnya ditutup semua pintu. Tolong jaga ketat, tidak boleh satupun bisa meloloskan diri sini. Sehingga uskup-uskup paling tokoh-tokoh paling penting semuanya dikumpulkan sama Heraklius. Akhirnya Heraklius mengatakan, ya ma'syarar Rum, hal lakum fil falahi wa rushdi wa an yuthabbita mulkakum fatubayyi'u hadzal nabi. Bagi para uskup, saya ingin bertanya, kalian sudah tahu kalau ini adalah nabi yang benar. Saya ingin bertanya, apakah kalian pengen bahagia dunia dan hari kiamat dengan cara beriman sama nabi ini? Dan pasti kalau kalian beriman sama nabi ini, kerajaan kalian akan kekal dan abadi.
Akhirnya ketika mendapatkan tawaran seperti ini, langsung para uskup itu kayak keledai yang dilepas, yaitu kayak orang yang beringas. Semuanya lari, pengen keluar dari tempat itu, tapi nggak punya tempat karena semua pintu ditutup sama para petugas penjaga. Akhirnya ketika mereka tidak ada satu orang pun yang tertarik, bahkan semuanya itu beringas semua. Akhirnya setelah itu kata Heraklus kepada para penjaga, tangkap semua uskup bawa kesini lagi. Akhirnya didudukkan lagi. Setelah itu kata Heraklus mengatakan, inni qultu maqalati anifan. Saya sebenarnya ngomong seperti ucapan tadi, akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Saya ingin mengetes kalian bagaimana kekuatan kalian untuk memegang agama kalian. Faqad ra'aitu, dan saya sudah melihat kalau kalian lebih memilih agama kalian daripada beriman sama Nabi ini. Fasajadulahu, akhirnya mereka semuanya sujud sama Heraklius. Waradu anhu, kemudian ridho sama Heraklius. Fakana dzalika akhiru sya'ni Herakl. Akhirnya Heraklius pun mengikuti mereka. Jadi intinya di sini, Heraklius itu awalnya pengen beriman dia itu. Cuma ketika melihat para uskup mereka tidak mau sama sekali menerima itu, akhirnya Heraklius lebih milih dunia daripada beriman sama Nabi ini. Akhirnya Heraklius kufur, demikian juga para uskup yang tahu kebenaran semuanya kafir. Dari sini intinya kalau kita dari cerita ini pahami, Yahudi, Nasrani, mereka semuanya tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi benar, Nabi akhir zaman. Cuma karena kesombongan mereka, akhirnya mereka kufur. Dan mereka ketika kufur sama Nabi Muhammad, mereka juga kufur sama Nabi Isa, kufur sama Nabi Musa, dan kufur sama semua nabi-nabi yang ada. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.